يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu luar biasa. Beliau ini adalah salah satu alumni Al-Ahqaf University Hadramaut Yaman yang paling senior. Banyak yang senior, tapi mungkin ya masih Ya, dari awal-awal saya mendapati Al-Ahqaf itu. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Kita langsung saja bicara santai Ustaz. Nggih. Terkait tahun berapa Ustaz ke Al-Ahqaf itu? Saya itu prosesnya dari tahun 2002 akhir, kemudian masuk ke Al-Ahqaf itu awal 2003. Ketika itu kita ke Tarim, jadi ada di Sakan yang sekarang mungkin antum nggak nututi ya. Jadi ada Sakan di daerah utara, di daerah Tarim. Kita ditempatkan di situ juga dengan mahasiswa Ahqaf yang lain, dan sebelumnya sudah ada kakak kelas kita yang ada di situ. Ya, kira-kira motivasinya apa Ustaz? Kok bisa ke Al-Ahqaf itu Ustaz? Saya sebenarnya ya pertama itu banyak ya yang ingin saya dapatkan dalam khususnya pengalaman ilmiah dan sebagainya. Saya ketika itu melihat Al-Ahqaf memiliki keunikan, dan saya juga melihat bahwasanya ilmu itu saya lihat di Tarim itu sangat menjadikan kita ini sepertinya tertarik untuk menekuni semua yang ada dalam keilmuan di Tarim. Artinya ketika itu saya hanya mendengar sekilas tentang Tarim, dan saya ketika itu sebenarnya banyak universitas dan perguruan tinggi yang menjadi target saya. Salah satunya Tarim, yang saat itu ada Al-Ahqaf dan belum terkenal. Kemudian saya sowan ke beberapa guru, para kiai, dan beliau sepertinya mengarahkan saya ke sana. Akan ada salah satu guru saya itu Kiai Haji Idris Jauhari dari Sumeneb, beliau Pondok Pesantren Al-Amin. Beliau berkata ke saya, kamu itu saya lihat cocoknya memang ke Yaman. Iya, ke Yaman. Insyaallah ya. Jadi saya ngendiko saja, kata orang Jawanya. Dan sebenarnya saya melihat apa yang disampaikan beliau ini adalah satu ilham dari Allah, antaqahullah subhanahu wa ta'ala, dan saya anggap satu isyarat bahwa saya mungkin lebih pasnya ke Yaman. Jadi saya pernah ikut ujian ke Sudan, pernah mencoba ke Al-Azhar, bahkan ke Ummul Qura dan Jamiah Islamiyah Madinah, banyak sekali saya coba ketika itu. Tapi beliau hanya berkata sekali itu, Tarim, Yaman. Yaman. Saya lihat kamu itu cocoknya ke Yaman. Ya. Masya Allah. Itu jadi yang membuat saya kemudian semakin memantapkan hati saya untuk belajar di Yaman. Kalau kita lihat istimewaan ya di Al-Ahqaf itu ada di kota Tarim, di Hadramaut Yaman, kemudian Al-Azhar itu di Kairo, kemudian Al-Qarawiyyin di Fes Maroko, Al-Zaitunah di Tunis. Kira-kira apa keistimewaan dari Universitas Al-Ahqaf menurut Kiai? Kalau saya pribadi melihat khususnya di Tarim, saya di sana menemukan suasana ilmiah ruhiyah. Jadi ketika kita memasuki kota Tarim, awal kali kita memasukinya itu insya Allah kita akan merasakan sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan, dan ini akan dirasakan oleh siapapun yang masuk ke sana.
Masya Allah. Itu pasti dirasakan. Kalau ada orang masuk ke tarim tidak merasakan nur sir yang ada di tarim, maka ini perlu untuk dibimbing kembali orang ini, dan harus kembali berhusnudzon kepada orang-orang yang ada di tarim. Jadi tarim itu insya Allah sampai saat ini, walaupun kemajuan sudah merubah beberapa keadaan yang ada di tarim, tapi tetap nur, sir, dan ruhiyah, rohani yang ada di sana itu akan terasa oleh mereka yang memasuki tarim. Dan inilah kemudian yang menurut saya membedakan lembaga pendidikan di tarim itu, baik itu Ahqaf atau Rubat ataupun Darul Mustafa, memiliki khasiyah tersendiri yang mungkin khasiyah ini tidak ada pada universitas, perguruan, dan lembaga selain tarim. Ya, luar biasa kayak gitu. Jadi kira-kira apa pesan atau hal yang paling berkesan bagi Kiai selama berada di Al-Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf, terutama nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun? Selama saya mengikuti dars para habaib, para guru, para masyayikh, saya hanya menyimpulkan satu saja sebenarnya, berhusnudzon baik kepada hamba Allah atau kepada Allah, husnudzon billah, husnudzon bi ibadillah. Dan selama saya mengikuti rohah yang diadakan setiap hari Selasa di Masjid Surur, itu pasti kalimat tadi ini terus disampaikan oleh Habib Abdullah bin Syihab. Kalau antum mengikutinya, itu kalimat itu tidak akan lepas. Jadi husnudzon billah, husnudzon bi ibadillah. Jadi kalau kita sudah mampu mempraktekkan husnudzon billah dan husnudzon bi ibadillah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah kita termasuk dari santri yang meneladani sulukiyah dari para masyayikh, para habaib, dan ulama yang ada di tarim. Itu secara umum. Bagaimana Kiai kalau kita melihat dari manhaj dari Universitas Al-Ahqaf sendiri, dari segi akidah misalnya, atau dari fikih dan seterusnya, tasawuf juga, di Al-Ahqaf itu sebenarnya secara umum manhajnya, akidahnya itu Asy'ariyah. Kemudian secara madhab fikihnya itu kepada Syafi'iyah. Makanya di S1-nya itu pertama kali yang diajarkan adalah kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Baru kemudian kepada kitab-kitab muqaranah. Maka kalau kita juga melihat lembaga lain seperti Rubat dan Darul Mustafa, kajian utama kita adalah pemantapan fikih Syafi'iyah. Yang tentunya kita juga di Ahqaf diajarkan untuk mengetahui mazhab-mazhab lain, tapi tetap kita berada di jalur dan bermadhab Syafi'iyah. Dan itu madhab para guru, para habaib yang ada di tarim. Maka sangat cocok sekali dengan kita santri yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih tidak berbeda jauh dengan keilmuan yang pernah kita peroleh dari guru-guru kita di Indonesia ini. Dan Ahqaf itu sendiri sebenarnya yang diperjuangkan itu untuk sebagai pondasi untuk memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini saya mendengar dari khususnya Habib Abdullah Baharun tentang tugas ini, menjaga eksistensi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita juga diajarkan untuk mempertahankan akidah itu. Masya Allah. Allahu a'lam. Kalau dari tasawuf Kiai, Tasawuf, iya. memang di tarim kalau kita melihat kepada thariqahnya, itu thariqah alawiyah ya. Yang mana ini thariqah ini bisa juga sangat kait ratannya dengan Ghazaliyah.
juga sebenarnya thariqah ini kalau saya lihat secara luas itu sebenarnya intisari dari thariqah yang lain. Iya. Jadi yang saya pahami thariqah Alawiyah itu adalah thariqah yang tetap menjaga standarisasi pengamalan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian juga para salafus saleh yang mana mereka kemudian turun-temurun dari generasi ke generasi. Makanya sanad yang sebenarnya kita harus bersyukur yang khususnya alumni di sana itu sanad dari aba, antorikil aba. Ini ada sanad dari torik pembelajaran ya, bisa ngambil dari ini karena ini, tapi takdib antorikil aba ini yang kemudian masih kita lihat pada para ulama yang ada di Tarim, para sufi yang ada di Tarim. Mereka terdidik karena didikan ayahnya. Ayahnya terdidik karena didikan ayahnya, karena didikan ayahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ini tawatur maknawi. Jadi adab yang mereka miliki itu adalah adab yang terus turun-temurun. An abaihim wa an abaihim wa an abaihim sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang alhamdulillah kita bisa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik berinteraksi dengan mereka sehingga kita bisa melihat akhlakun nubuwah. Kita bisa melihat bagaimana beliau ini selaku keturunan Rasulullah SAW, khususnya para habaib dan juga para masyayikh senantiasa mempertahankan adab dan akhlak yang saya katakan tadi. Dari sisi sanad adalah sanad antorikil aba ya. Jadi ta'dibnya itu secara maknawi saja sebenarnya. Jadi suluk ini karena melihat dari ayahnya melihat dari ayahnya, begitu sampai sekarang. Makanya kalau panjenengan pernah di sana akan menemukan kalau dalam pidato ceramah itu biasanya menceritakan tentang ahwal para salafnya. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sanad, itu sanad sangat penting sekali karena didikan itu terus tersambung hingga kepada generasi yang ada saat ini. Itu saya kira. Bahkan kalau di Indonesia sanadnya itu nyambung dari Tarim, Wali Songo itu Kiai. Ya, itu dari Amul Faqih. Amul Faqih Muqaddam. Iya, Amul Faqih. Kemudian kalau dari Faqih Muqaddam sendiri itu dari Abu Madyan Al-Maghribi ya. Ya, jadi thariqahnya itu sebenarnya disampaikan ke salah satu utusannya, itu disampaikan kepada Faqih Muqaddam dan Al-Amudi. Jadi Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, dan satunya adalah Muhammad bin Arawi Faqih Muqaddam. Jadi pesan ini disampaikan dari jauh, dari Maghrib sana, itu dengan menitipkan tongkat. Jadi itu kalau kita lihat sejarahnya begitu, dan disuruh sampaikan kepada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi dan kepada Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Itu terkenal, dan kalau antum pernah di sana, pernah berkunjung kepada Munsib Al-Amudi, beliau memegang tongkat itu. Jadi tongkat itu tidak ada di Tarim. Di tongkat yang dikirimkan dari Maghrib itu ada sekarang di Munsib Al-Amudi. Ada Al-Amudi. Al-Amudi itu di mana? Di daerah sekitar Qaidun ya, kurang lebih Qaidun. Pernah ke Qaidun ya. Jadi itu di sana ada munsibnya. Kita pernah 2 kali di sana dan melihat tongkat yang itu diberikan, dan juga ada semacam ilbas nanti ya. Ada bajunya walaupun sudah terbungkus dengan sedemikian rupa karena sudah waktu yang begitu lama, sehingga untuk menjaga itu jadi kita memakai baju itu dengan menggunakan ke kepala kita saja. Itu kita kenal dengan ilbas, dan itu diberikan kepada siapa saja. Jadi kalau ada talabah dari Tarim ke sana itu ma'ruf, mesti tongkat itu dikeluarkan, dan dikeluarkan juga tadi bekas baju itu.
yang sudah berbentuk seperti apa namanya ini, songkok ya, songkok panjang begitu. Ya itu saya kira. Masya Allah Kiai, luar biasa, sangat luar biasa kesannya ya, selama di sana. Mungkin ada nasihat yang bagi mahasiswa yang ingin berangkat ke Al-Ahqaf University, apakah harus lewat perwakilan resmi atau bagaimana? Ya. Mungkin ada pesan dan kesan dari Bagi yang akan mencari ilmu, perdalam keilmuannya, atau mencari keberkahan dari para ulama ke Tarim atau ke Hadramaut secara umum, maka kalau dari Ahqaf itu mandubnya atau agennya itu melalui Habib Hasan Al-Jufri di Cirebon. Jadi itu mandub Jamiatul Ahqaf, dan insya Allah teman-teman bisa membantu. Jadi tidak sulit, hanya kita butuh informasi saja, dan saya juga siap untuk memberikan informasi terkait dengan siapa yang mau ke Ahqaf, siapa yang akan ditemui, dan bahkan apa yang harus dipersiapkan dari materi-materinya sehingga ke Ahqaf itu tidak terlalu awam ya. Jadi kita tahu minimal apa aja yang harus kita lakukan. Kemudian ya banyak. Jadi untuk persiapannya khususnya bahasa Arab, fikihnya Syafi'i. Kalau di sini Abu Syuja standarnya. Kalau juga nanti juga harus ke sana itu bertanya kepada para alumni yang sudah dari sana tentang ahwal ya, keadaan di sana, apa yang seharusnya dia lakukan. Khususnya tadi husnudzon saja. Jadi kita melihat orang yang mungkin berbeda dengan yang kita lihat selama ini, kita husnudzon. Ini juga dipesankan dulu ketika saya mau ke sana. Kalau kan Anda melihat di pasar orang ini itu kadang-kadang orang nggak pakai baju dan sebagainya, itu hilangkan perasaan-perasaan untuk merendahkan, untuk orang ini apa kerjanya. Jadi kita husnudzon saja. Oh itu min ibadillahis shalihin. Kalau kita husnudzon, insyaallah selamat. Betul. Insyaallah. Itu saya kira. Dan saya kira alumni Ahqaf atau alumni dari Yaman bisa menceritakan keadaan di sana, khususnya tempat-tempat nanti yang harus dikunjungi lah, mumpung di sana. Jadi kalau yang di Ahqaf 4 tahun eman. Nah, saya punya kitab nanti jadwal Tarim itu ada. Masya Allah. Jadi kadang-kadang ada di Tarim sudah sekian bulan tidak tahu jadwal apa saja. Rohah di sini, rohah di sini, rohah di sini nggak ada. Rugi. Ya, jadi harus tahu. Monggo, saya punya jadwalnya, siap nanti memberitahu. Dan itu tidak berubah. Itu dari generasi ke generasi tidak berubah. Istiqomah dia. Istiqomah. Jadi kalau kayak sekarang hari tasyrik ini ada awet, itu ada ini, kemudian habis sholat id misalkan di Jebenah itu kita minta kepada Akil bin Syihab, Adi Syihab itu doa. Itu semua jadwal dan acara yang ada Tarim itu sanawiyan itu tidak berubah. Makanya kalau kita mau ke sana harus paham, jangan sampai kita tidak tahu, karena tidak ada yang bisa menjamin. Ada yang ke sana 6 bulan pulang, ada yang 1 tahun pulang, ada yang sampai 2 tahun. Yang alhamdulillah kalau sudah lama insya Allah akan tahu sendiri. Tapi kadang ada 6 bulan harus pulang kembali ke Indonesia. Ujian di sana ketat ya. Banyak faktor ya. Kadang karena melanggar, karena apa dan sebagainya. Kadang ada karena hepatitis juga. Oh gitu. Ya, banyak teman-teman dulu keluhan karena hepatitis itu termasuk yang dilarang, dan yang terkena penyakit itu harus pulang. Ya, saya dulu ketika berkiprah di himpunan pelajar mahasiswa Yaman itu sering menemukan kasus ini. Bahkan ada satu anak itu kena hepatitis, orang tuanya maksa harus di Yaman. Ini bingung ini. Yang di Yaman sudah tidak bisa menampung, orang tua di sini kamu sudah di Yaman nggak boleh pulang. Ya itulah. Jadi sekedar cerita, mohon maaf kalau panjang lebar. Luar biasa kayak. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Adalah kandidat doktor di Al-Ahqaf. Doakan. Sidang ya. Amin. Semangat. Mohon doanya gitu. Monggo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga
melancarkan antum. Ini dokter juga ini. Belum sidang juga. Mau sidang, insyaallah. Alhamdulillah. Doanya. Nggih. Ya, terima kasih atas saran nasihat Afwan. yang luar biasa dari calon dokter Ustadz Ikrom LCMA ini. Amin amin amin. Kesalahan, mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاين الله شاين الله شاين